Bapak terima kasih kalau pagi hari ini kau kumpulkan anak-anakmu di tempat ini. Semua karena anugerah kasih karunia daripada Tuhan semata-mata. Dan terutama hamba berdoa, urapi bibir hamba yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran demi kebenaran yang berlaku bagi yang menyampaikan maupun yang mendengar. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Karena yang pegang mic yang punya kuasa, kalau teman-teman ingin duduk sana silakan. Ya. Walaupun aturannya tetap stay, tapi nggak apa-apa supaya lebih gampang melihatnya. Oke, supaya nggak tegang, boleh saya nyanyi satu lagu aja dulu. Saya nggak mau kalah dengan Pak Budiman Ranti, geng. Beliau sudah mengeluarkan satu album. Ini apa? Try to make it, ya, ya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, oh segenap hidupku, segenap hidupku, oh segenap hidupku, segenap hidupku. Katakan pada kiri kanan Anda, hidupmu itu berharga. Persembahkan untuk Tuhan. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. 8 mantan presiden dan presiden yang sekarang hadir, dari 32 itu 25%. Itulah kehebatannya Tomang. Sekali lagi thanks God untuk teman-teman dan kita yang sudah berada di wadah ini. Thanks God juga, ya saya pernah melayani sebagai chapter presiden. Ya kita ada sekarang di tempat ini. 25% itu luar biasa, ya. Satu hal yang saya melihat dari berbagai chapter yang mulai mengalami 5L ya, letih, lesu, lemah, letoy, lunglai ya. Itu karena para seniornya itu meninggalkan chapternya. Ya, orang-orang yang duduk sudah di dalam regional board gitu ya, itu nggak mau balik ke chapter masing-masing. Nah waktu kemarin saya sudah mulai keliling lagi saudara, ya sejak pandemi ini turun,
2 minggu terakhir ke Banjarmasin, kemudian baru pulang Sabtu yang lalu dari Pontianak 3 hari. Saya melihat ya bahwa ketiadaan support dari ex ataupun mantan chapter presiden untuk balik ke chapter masing-masing itu ada salah satu sebab. Nah, makanya Tomang chapter itu bisa eksis itu karena support yang luar biasa. Praise God, kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, kita juga saya sekali lagi mau ngomong sesuatu yang positif. Kita punya Benny Lucci yang luar biasa juga ya. Setiap bulan itu dia doa dulu kepada Tuhan apa tema yang mau dibawakan ya. Dan sudah berbagai tema yang dibawakan, ada hope, ada shalom, ada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu yang paling banyak 2 bulan. Dan sekarang adalah finishing well ya. Saya ngelihat dari satu pembicara ke pembicara lain itu ada satu kata ya, yaitu benang merah ya. Untaian ataupun ikatan tautan antara satu pembicara dan pembicara lain. Saya percaya yang saya sampaikan sekarang juga mungkin terkait ada benang merah dengan Pak Yakub Esra minggu lalu. Juga dengan Pak Benny Lucci yang memberikannya pada hari Senin ya. Sebagian saya kutip sedikit ya. Nah, ketika Pak Yakub Esra itu sudah memberikan secara komplit sekali ya minggu lalu, saya juga bertanya kepada Tuhan, gue mau ngasih apa ya? Udah komplit itu. Tapi Tuhan bukakan satu rahasia sebetulnya. Bagaimana kita betul-betul bisa finishing well ya. Pak Benny Lucci ada katakan ada the way to finishing well itu ada 4 tuh, ada yang running, ada yang jalan, ada yang timpang, ada yang didiskualifikasi. Dan saya tidak berharap bahwa kita-kita yang di ruangan ini didiskualifikasi ya. Tapi kita mau benar-benar perfectly ya bisa finishing well. Silakan Pak Derma, next. Nah, tadi Pak Benny Lucci sudah bicarakan bahwa saya sekitar sampai setengah 12 lah tadi malam. Coba untuk biasanya kalau ngerendam dengan firman itu banyak hal-hal yang baru yang muncul ya. Nah, dikatakan begini, saya dapatkan memulai sesuatu yang baru itu baik. Tetapi mengakhiri dengan baik, finishing well, itu jauh lebih baik. Ya. Sama seperti halnya kita seorang mahasiswa ketika mulai sekolah, masuk di perguruan tinggi, that is good, ya. Tapi lebih jauh lebih baik lagi ketika ia diwisuda, ya. Ketika rektor atau dekan itu pindahkan toganya dan wisuda, ya. Mungkin dalam perjalanannya itu up and down, ya. Kalau istilahnya Pak Benny Lucci itu limping gitu ya. Tapi no problem, as long as pada waktu dia lakukan semua itu, dia dapat finishing well. Memulai sebuah pernikahan itu baik, saudara. Amsal mengatakan mendapatkan jodoh itu baik, itu anugerah daripada Tuhan. That's good. Tetapi memelihara dan mengakhiri sebuah pernikahan sampai akhir ya dengan baik itu jauh lebih baik. Ya. Banyak pernikahan yang runtuh juga, hancur saudara di pertengahan jalan. Ya, tapi kita jangan discourage. Tetapi saya melihat kok banyak gitu ya. Waktu anak saya kami menikahkan anak Agustus lalu. Sebelumnya, jauh sebelumnya itu 1 tahun sebelumnya kita tanya, kalau kamu udah cocok dengan calon kamu, kenapa kamu nggak langsung nikah? Dia katakan, Pi, ada 3 teman baik saya, kata dia, ini Hans anak saya. Dan hanya seumur jagung, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3-tiganya mengalami perpecahan dan divorce. Ya, jadi sekali lagi, memulai sebuah pernikahan itu baik, tapi mengakhiri dengan baik itu jauh lebih baik. Nah, hidup itu seperti menjalani sebuah pertandingan. Dan di setiap pertandingan itu kita
mau mengakhiri dengan baik. Kalau bisa, kalau kita ikut pertandingan jadi juara gitu, dapat mahkota ya. Kalau enggak ya kita akhiri dengan baik lah. Namun di dalam pertandingan seperti pertandingan itu kita tahu berada di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, hidup ini kita nggak tahu nih, teman-teman. Apakah Anda ini dan saya sedang di awal, di pertengahan atau di akhir? Ya, kita nggak tahu. Ini jangan kata, oh kalau udah umur di atas lakcap 60 itu udah mendekati tanda petik akhir. Belum tentu, saudara. Maybe kita bisa last 90 ke atas. Seperti my dad, seperti papi saya, 93, saudara. It's finishing well juga ya. Bagi yang sudah kenal ayah saya, mungkin Pak Alex dan Pak Heriadi dan lain-lain. Situasi COVID segini, umur belasan, ya, 20-an, 30-an, 40-an, bisa anytime mengakhiri hidupnya dengan cara kena COVID atau sebab-sebab lain. Jadi, finishing well adalah sebuah kata yang sangat tepat sekali. Nah, ukuran finishing well itu apa ya? Nah, kita nanti akan jawab ukuran finishing well itu apa. Nah, minggu lalu kita mendapati sebuah research yang dilakukan oleh Bobby Clinton. Ini saya ambil dari Yakub Esra ya. Tapi ada benang merah yang saya bagikan. Seorang Christian researchers ya mengatakan dari studi yang dia buat tentang tokoh-tokoh yang ada di PL, di PB maupun di sejarah gereja, hanya 100 dari 800 orang yang finishing well, berarti 12,5%. Ya. Dan saya percaya dan saya sungguh berharap orang-orang yang di ruangan ini nggak masuk yang 12, maksudnya masuk yang 12,5% lah. Kita mau finishing well semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, menurut dia, menurut Bobby Clinton ini ada 6 yang menyebabkan tidak finishing well. Nah, ini nanti saya terkait dengan apa firman yang mau saya bagikan. Keuangan, ya, mismanagement, ya, kemudian kekuasaan, pengaruh yang disalahgunakan, kesombongan, jalan masuk menuju kehancuran, seksualitas, hubungan yang terlalang, keluarga, ada konflik-konflik yang kritis, stagnasi, kehilangan gairah hidup. Nah, saya pernah mengalami 2 dari 6 ini, saudara. Ya. Keuangan dalam hal greediness, saudara, dan juga kesombongan. Ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tahu, tapi banyak juga yang masih baru, saudara. Di mana saya waktu itu sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan di antara di bawah naungan sebuah konglomerat. Saudara, saya in charge untuk di bidang investment banker yang berkaitan dengan merger, akuisisi, IPO dan lain-lain. Saya banyak tahu tentang hal-hal perusahaan-perusahaan mana yang tengah digodok dan tengah ada tanda petik pembicaraan akuisisi. Dan teman-teman, kalau sebuah akuisisi itu dampaknya besar sekali terhadap harga saham. Kalau itu terjadi itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mungkin Pak Ongko, Pak Benny Martin mungkin tahu semua lah ini. Nah, kalau kita tahu tuh pasti chances untuk jadi kaya itu cepat sekali. Nah, keinginan jadi kaya itulah yang greediness membuat saya hutang sebanyak-banyaknya. Waktu itu 90% tuh hutang dari apa yang saya tanamkan, Pak Ardian. Waduh, ini luar biasa sekali. Waktu itu nggak ada pembatasan, kalau sekarang 1:1. Kalau dulu 9:1. Saya cemplungin dana kepada portfolio yang saya tahu bakal akan meledak. Tapi Tuhan nggak mengizinkan itu terjadi, saudara. Akuisisi itu
menyangkut putra-putri presiden pada saat itu, dan ketika Presiden Soeharto lengser, saham itu lunglai luar biasa, dan saya end up dengan hutang yang begitu besar sekali, saudara, ya, begitu besar sekali. Ya, setiap bangun pagi itu dipenuhi dengan bunga, saudara, tapi bukan bunga mawar, bunga bank. Hidup ini betul-betul, aduh, berat sekali tiap hari. Tapi saya tidak lari kepada hal-hal yang negatif. Saya aktif di dalam persekutuan-persekutuan doa, malah di dalam beberapa KKR saya sebagai worship leader dan lain-lain. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu baru selesai puasa 40 hari, tanpa makan, tanpa minum. Saya berjumpa dengan dia, dan dia mengatakan pada saya, I will pray for you, saya akan berdoa untuk Anda. Dan singkat cerita, setelah dia katakan berdoa, 2-3 hari kemudian dia bicara sama saya, I got the message from God. Dia bilang, katakan dia dapat pesan khusus dari Tuhan. Pesan yang luar biasa, saya nggak tahu, tapi itu karena orang yang ngomong itu ada 40 hari baru puasa, ya we must trust lah, ya. Sangat tajam biasanya begitu, ya. Dia katakan kamu harus memberi makan orang-orang miskin di daerah Jakarta Utara selama 21 hari berturut-turut tanpa stop, dan harus ada daging ayamnya. Ini yang Pak Ardian tadi ngomong, ya, about perkataan Kristus di dalam Matius 25, saudara. Itu betul-betul. Dan tadi ketika bicara makan itu juga saya mendapatkan satu kekuatan gitu loh. Apakah perkataan-perkataan Kristus itu nggak cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan? Itu tadi luar biasa sekali. Jadi sebetulnya actually Christ words itu ya more than anything sebetulnya, ya. Saya ingat satu ayat Pak Ardian kuat sekali di 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang melangkah keluar dari ajaran Kristus, dia tidak memiliki Bapa. Tapi kalau ia tinggal di dalam ajaran itu, ajaran Kristus, ia memiliki baik Bapa maupun anak. Makanya tadi katakan enough, ya, perkataan Christ words itu enough gitu, ya. Jadi saya diingatkan itu, walaupun waktu awalnya saya bertanya-tanya, apa hubungannya antara ngasih makan dengan penyelesaian hutang? Tapi Mazmur 41 menjawab ke saya, dan ini berkali-kali saya khotbahkan, dan minggu lalu di Pak Gus Manta doa Getsemani, saya 2 hari berturut berkata the 7 blessing, 7 berkat bagi orang yang berbelas kasihan kepada orang miskin, orang lemah. Itu yang tadi selalu Pak Ardian dengungkan tentang Matius 25, ya. Jadi singkat cerita, ya, ketika dia ngomong gitu, saya survei, dapatkan daerah di Marunda, dan kenapa harus ada daging ayamnya, saya baru tahu dari belasan orang yang datang, kira-kira 1000, mereka mengatakan, Pak, berikan kami daging ayam. Ternyata dia katakan, kami belum pernah mencicipi daging ayam. Marunda, saudara, daerah sangat miskin, dan Tuhan memberikan hasrat mereka dengan daging ayam selama 21 hari berturut-turut. Nah, singkat cerita, saudara, ya, that's betul Pak. Saya pernah berkali-kali saya ngomong tentang Mazmur 41 ini. Kemudian singkat cerita, setelah survei, memberi makan, ya, tiba gilirannya saya bertemu dengan pejabat utama perusahaan sekuritas, bukan perusahaan di mana saya bekerja pada waktu itu. Dia hak saya, dikatakan, ayo Pak Vincent, kita bicarakan yuk masalah kamu, ya. Sebelumnya saya udah kasih proposal, saudara, restructuring, reconditioning, dan apa-apa, seolah-olah ditolak aja, saudara. Seolah-olah Tuhan tuh berkata, kalau kamu tetap andalkan kehebatan kamu, pengalaman kamu, apapun yang kamu bisa, it will not work, tidak akan berjalan. Tapi kalau kamu serahkan semua padaku, you will see, kamu akan lihat. Udah, saya nyerah aja, saudara. Dan waktu itu, saudara, setelah kira-kira beberapa bulan setelah kasih makan,
dia duduk di meja perundingan dan saya tahu persis ada intervensi ilahi. Kalau enggak mungkin. Ya. Hutang yang begitu minggu antara bunga, penalti dan pokok itu hampir sama. Saya mendapatkan dari pokok, dari bunga dan penalti dihapuskan, dan dari pokok pinjaman dikasih haircut lagi sekitar 30%. Dan dengan 3 properti di luar rumah saya, hutang yang seharusnya saya tanggung seumur hidup saya, karena 70-80% pada waktu itu nggak mungkin. Kalau bunga berbunga, you cannot settle it all. Ya. Hutang yang begitu murung, Tuhan jadikan zero. Benar. That is good all the time. Ya, saya tadi mengalami ini, ya. Keuangan, greediness, sombong, luar biasa. I know everything, ya kan? Tapi Tuhan izinkan lewat kasus ini Tuhan mengubah kehidupan saya. Luar biasa, saudara. Oke, next. Nah, tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdi juga saya dapat insight, Pak. Saya mau hanya khotbahkan apa yang Yesus katakan nih. Yang lainnya itu support aja, ya. Main tema utamanya itu dari apa yang Yesus berkatakan. Nah, kita pagi hari ini mengambil dari Yohanes 15 ayat 1-8, ya. Itu juga ayat andalan dari ayat favoritnya Pak Ardian juga, ya. Sekaligus ini juga dikupas tuntas oleh Demo Sakarian dalam bukunya The Ultimate Dimension. Tapi saya akan melihatnya dari sisi yang lain, dari Demo Sakarian. Tapi ada benang merahnya sekali lagi. Yesus berkata di ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ya, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, ini tema yang saya mau bawakan. Kunci bahwa kita akan finishing well, ayat ini aja, perkataan Yesus. Katakan, "If you remain in me, and I in you," ya, kamu akan berbuah lebat. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, di luar Kristus, di luar united with Christ, kita tidak akan bisa finishing well. Artinya tidak dapat berbuat apa-apa tuh nggak bisa finishing well. Kita yang melihat di perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh yang finishing well. Kalau perjanjian lama yang saya lihat finishing well itu adalah Daniel, saudara. Why Daniel? Kita dapat kuncinya di Daniel 6 ayat 11, kuncinya. Sebab Daniel punya habit, setiap kali 3 kali sehari dia berlutut, berdoa dan menyembah Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mudahnya dia hapus semua hal yang najis. Dia nggak mau touch hal yang najis. Dan dikatakan di Daniel 6 ayat 5, kesalahan dan bahkan kelalaian pun tidak didapati dari kehidupan Daniel. Luar biasa. Kita semua di sini tuh finishing well-nya cuma limping, kalau istilah Pak Benelucci, ya. Terseok-seok gitu ya. Jatuh, no problem. Jatuh is okay. Yang penting finishing well. Kita berikan tepuk tangan yang paling betul. Kalau untuk seperti kayak Daniel susah ditarik balik, itu susah ya. Karena udah too late. Umur sekarang 62, saudara saya, untuk saya. Baru 62, waduh. Ini dikuatkan oleh Pak Alex Kado. Pak Alex sekarang usia berapa? Waduh, itu luar biasa. Oke, baik. Nah, ranting hanya dapat berbuah jika tinggal di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali nih. Digaris bawahi, saudara, bahwa Yesus tengah berbicara kepada murid-muridnya.
Bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Digaris bawahi. Karena dia katakan, you are my branch. Berarti itu bukan orang yang nggak percaya, saudara. You are my branch. We are his branch. Lagi ngomong nih pada pagi hari ini. We are his branch. Kita adalah ranting-rantingnya. Dikatakan, kalau saudara, ranting ini nggak nempel terus di dalam Kristus, united with him, ya, we cannot do anything in life. Next, ini ada satu hal yang mau saya bagikan. Di ayat kedua, saudara, setelah ngomong, you are the branch, you are my branch, saudara. Ada dua jenis ranting. Ini keras sekali, saudara. Ya, ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Sekali lagi nih, orang Kristen nih, believing in Christ, dibagi dua, saudara. Kalau kita melihat di perjanjian lama, contohnya siapa, saudara? Demas. Kalau Anda baca Demas, Kolose 1, Filemon, dan juga di 2 Timotius 4 ayat 10. Tapi Demas telah meninggalkan aku karena dia lebih mencintai dunia. Saudara, jangan sampai seperti Demas diskualifikasi. Ananias Safira juga diskualifikasi kalau istilahnya Pak Benny Lucci. Saudara, nggak finishing well. Ada dua jenis ranting yang berbuah dan tidak berbuah. Perkataan Tuhan Yesus ini adalah penegasan yang sangat solid dan benar. Bahwa pengajaran eternal security, saudara, one safe, forever safe, adalah seharusnya tidak boleh mendapat tempat dan sangat membahayakan bagi yang menganutnya dan menyesatkan serta dapat menuntun orang percaya kepada jalan neraka. Saudara, ini boleh mungkin ada banyak tanggapan ataupun ketidaksetujuan. Tapi saya ingin mengatakan one thing. Kita yang orang percaya ini ada dua jenis. Yang berbuah dan tidak berbuah. Dan penegasan yang lain, saudara, ayat-ayat yang lain, Matius 7 ayat 21-23 Anda baca. Bahkan orang yang berseru kepada Tuhan, sudah mengusir setan, ya, melakukan banyak mujizat, tapi Yesus berkata, aku sekali-kali tidak mengenal engkau. Anda baca juga di dalam Wahyu 3 ayat 5, saudara. Yang sudah tertulis di buku kehidupan. Bisa di-erase, di-delete, saudara. Benar, saudara. One safe forever, itu pada titik tertentu ketika Anda dan saya sudah nggak berbuat dosa lagi, itu benar. Pernyataan one safe forever. Tapi kalau ini tetap jadi acuan kita, orang banyak akan tersesat, saudara. Karena apa? Udah percaya Yesus, ngaku dengan mulut, udah hore. Aku selamat selama-lamanya. Apa yang saya lakukan, udah selamat. Saudara, itu adalah the way to hell, saudara. Ini juga sama, saudara. Berlaku untuk saya juga sama, saudara-saudara. Yang paling susah ini kan turun dari mimbar, itu apakah kita bisa menggenapi ataupun bisa sama seperti yang kita khotbahkan. Itu benar-benar akan tough, saudara. Ya. Tapi saya mau, saudara, walaupun sekali lagi kita mungkin limping, ya, we want to finish well. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oke. Kalau di perjanjian lama itu ada Samson, ada Absalom, ya, itu adalah yang dibuang, ya. Mungkin tapi dari teman-teman mungkin orang dulu kan belum pernah terima Roh Kudus. Nah, oke, di PL yang jelas sekali, Demas itu adalah teman seperjalanan, teman sekerja dari Paulus, tapi dia lebih mencintai dunia. Oke, next Pak. Oke, ini dari kata-katanya tadi, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruits by itself. It must remain in the vine.
neither can you bear fruit unless you remain in me. Next, Pak. Nah, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Dipotong berarti tidak menjadi satu dan terpisah dari pokok anggur. Jenis ranting ini akan dibuang keluar, menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saya masih ingat perkataan Demos Zakarian dari bukunya The Ultimate Dimension. Ya, dikatakan pohon anggur itu kalau dirawat akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemiliknya. Tapi kalau enggak dirawat, itu seperti gambaran Yesus ini, saudara. Hanya ranting itu hanya kering, ya, dibuang, dibakar, that's it. Pohon anggur. Itu kata-kata yang ada di dalam Ultimate Dimension. Nah, saya melihat dari angle lain, di sini adalah yang berbuah akan dibersihkannya, ya. Dalam bahasa Inggris King James, purge atau prune. Nah, tapi kata Yunaninya dipakai adalah katairo yang mempunyai dua arti, ya. Membersihkan dari semua kekotoran, kejahatan, ketidakmurnian, kenajisan, atau prune itu memangkas ranting-ranting pohon, ya, atau anggur dari pucuk-pucuk yang tidak berguna. Ya, seperti benalu dan lain itu mesti dipangkas. Makanya pohon anggur itu mesti dipelihara sangat bagus sekali, dirawat. Baru dia akan menguntungkan tuannya. Next, bro. Oke, ada 5 poin yang mau saya bagikan. Mudah-mudahan kita on time walaupun mungkin lebih dikit, nggak apa-apa ya, nawar Pak Heryadi. Pak Heryadi soalnya. Kita kan baru 2 minggu kita onsite, ya lebih nawar dikit-dikit nggak apa-apa. Oke, apa yang harus di-purge sehingga Anda dan saya itu bisa finishing well, ya? Ini ada benang merah yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yakub Esra yang tadi 6 poin, ya. Yang pertama, kata purge itu dipakai di area dosa. Dosa itu dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Artinya adalah missing the mark, ya. Luput dari sasaran. Sasarannya apa, saudara? Sasarannya adalah kita memancarkan kemuliaan Tuhan, segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan sebab setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu yang mesti kita take back. Di Kejadian dikatakan aku menjadikan mereka segambar dan serupa dengan Tuhan, firman Tuhan katakan. Jadi itu yang sebetulnya aimingnya. Tahu-tahu teman-teman tahu nggak bahwa kata salvation dari kata salvage itu barang rongsokan, saudara. Sebetulnya salvation itu adalah seperti barang rongsokan setelah ketemu dengan Yesus, barang itu diubah, di-recycle menjadi barang yang bagus. That is artinya keselamatan, salvation. Dan itu ditegaskan di dalam Yohanes dan Matius ketika, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, arti daripada keselamatan itu sebetulnya adalah hidup tanpa dosa. Bisa enggak? Ya kita mesti ke arah sana. Karena pengertian salvation itu adalah tanpa dosa sebetulnya. Ya. Kemudian kita dihindarkan dari neraka, itu adalah bonusnya, by produknya. Main produknya adalah kita hidup tak bercacat, tak bercela, cemerlang, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dosa adalah penghalang terbesar untuk seorang menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Penghalang untuk finishing well, ya. Daud juga limping, saudara, karena dosa. Dosa perzinahan itu sangat luar biasa, saudara. Banyak kesaksian di FGB Men, ya. Salah satu yang paling fenomenal mungkin kesaksian daripada saudara Bro Karim, ya. Mungkin perlu diundang lagi Pak Beni Lucy, ya. Ya, bagaimana ya Pak Karim Tanado, ya. Dia katakan hancur segala-galanya karena dosa. 5 dari 7 hari dihabiskan untuk main-main perempuan, judi, narkoba dan lain-lain. Saudara, tapi perjumpaan dengan Yesus
mengubah seluruh kehidupannya. Ya. Istrinya meninggalkan dia, tapi dia katakan, hidup di dalam kekudusan itu jauh lebih nikmat daripada hidup di dalam dosa. Mungkin one day, Pak Karim tadi udah lama sekali nggak ketemu dia juga perlu diundang. Ya. Dosa membuat Tuhan tidak mendengar dan menyembunyikan diri dari kita, saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Itu ayat yang sangat kuat sekali, saudara. Ya. Yang merupakan pemisah antara kamu dan aku, kata Tuhan, adalah semua kejahatanmu dan dosamu. Yang menyembunyikan aku, menyembunyikan diri terhadapmu. Ya. Tuhan mau bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, believe and having faith in Christ, kita dimurnikan semua dari dosa. Jadi purge, saudara, itu adalah berbicara tentang dosa. Ya, apa saja yang nggak beres dalam kehidupan kita, yuk bareng sama-sama. Caranya gimana sih? Caranya gimana? Caranya gimana supaya kita itu bisa meminimalisir dosa? Firman Tuhan itu jawab dengan firman Tuhan. Itu ada di dalam Kolose 3, saudara. Matikanlah dalam dirimu. That is the strong words, saudara. Kata-kata yang kuat sekali. Matikanlah, artinya apa? Jangan diberi konsumsi, saudara. Baik itu melalui mata, telinga, ya, yang paling banyak, juga lewat perabaan. Kalau itu diberi makan, saudara, kita nggak pernah akan bisa terluput dari dosa ini. Ini kalau zaman-zaman dulu kan bahwa ya, wah merasa punya duit gitu ya, pergi ke night club dan lain-lain. Ya biasanya kalau di night club biasanya ada lady escort gitu ya. Saya pernah, saudara, nganter tamu, saudara, ketika saya bekerja di perusahaan yang lama. Bos saya itu bilang, ini duniawi nih, saudara. Vincent, you layani tamu kita, apa saja yang mereka minta, you kasih. Saudara, di karaoke itu nggak mungkin karaoke sendirian, bohong. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Ya, tapi itu ya saudara, saya dari rumah tuh saya udah sungguh doa terus. Tuhan luputkan aku. Cuman ini karena tugas aja gitu. Itu ya saudara, dua tamunya masuk di ruang karaoke. Saya nggak touch apapun, saudara. Wah, dua yang tamunya tuh udah larut masing-masing. Terus sampai akhirnya si perempuan ini ngomong, Pak, kok dari tadi Bapak nggak ngapa-ngapain saya? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan saya juga nanti bayar kamu gitu loh, ya. Tapi tapi benar-benar endingnya ya. Jadi ketika mereka sudah semakin larut pulang, mereka akhirnya, saya ditemani oleh satu orang teman ya dari kantor itu, ya. Teman itu yang nganter mereka dan saya pulang sukacita ke rumah. Tapi waktu itu Pak Adrian, benar-benar kalau saya itu lebih strong pada waktu itu, saya akan mengatakan juga kepada bos saya, don't do this like this. Jangan karena ingin dapat proyek-proyek sampai kita melacurkan diri, saudara. Itu yang dangerous sekali. Ya, tarikan dunia itu begitu menawan sekali. Be careful, saudara. Ya, jadi kata matikanlah dalam dirimu itu, pertama jangan kasih makan, ya, diprovokasi, dan yang kedua harus matikan. Artinya gini, saudara, kalau ada film-film yang begitu menggoda, caranya bukan ditengking, saudara. Ditengking mata melotot nggak bisa, saudara. Tengking itu matikan, stop. Jadi two things, saudara, ya, jangan kasih makan dan ya stay away, lari aja. Yang berikutnya, next, bro, ya, ini cuman tadi yang saya katakan di Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lalu Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kata kuncinya adalah matikanlah, ya, put to death. Berikutnya, nah yang kedua adalah kata yang purge, itu dipakai di dalam area pemberontakan, rebellious spirit, saudara. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang yang memberontak. I will purge out from among you the rebels. Ini King James-nya, saudara. Jadi kata purge itu memang dipakai untuk pemberontakan. Kita ingat tentang kisah Musa, Korah, Dathan, dan Abiram, saudara. Korah, Dathan, dan Abiram, mereka ingin mengambil tanda petik kepemimpinan rohani daripada Musa. Tapi Tuhan marah sekali, saudara. Ya, dan Anda bisa dapatkan di Bilangan 16, ya, itu bumi menganga dan 250 keluarga daripada Korah, Dathan, dan Abiram ditelan oleh bumi. Saudara, rebellious spirit itu dangerous sekali. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di FGBMFI. Biasanya soalnya kalau yang rebellious itu ngomong, Tuhan berkata kepada saya. Yang lain Tuhan berkata kepada saya, berkata semua ya speed lah. Denominasi terjadi itu adalah hasil daripada roh pemberontakan sebetulnya. Yang saya lihat, tapi orang lain mungkin bisa punya pendapat lain. Pecahnya perang Israel utara dan selatan juga hasil adanya roh pemberontakan, saudara. Jadi di mana-mana memang pemberontakan itu sangat-sangat dangerous. Kalau kita mau finishing well, maka kita harus patuh kepada otoritas pemimpin. Di full gospel itu nggak gampang loh. Bos-bos besar, kalau diperintah oleh chapter presiden yang notabene mungkin dari sudut harta, jabatan, status lebih rendah, dia merasa, lu siapa? Lu nggak tahu gua. Nah ini di full gospel banyak kayak gitu. Tapi kalau di Tomang chapter enggak lah. Kita belajar dari senior kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat tuh. Aduh, ya. Oke, yang ketiga, purge. Ini nih yang tadi gambaran tadi ya, 250 orang anggota daripada Korah, Dathan, dan Abiram itu masuk di telan bumi, saudara. Oke, next. Sekali lagi bahan ini Anda boleh copy free, nggak ada copyright, yang ada adalah right to copy. Ragi, saudara, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah, purge out therefore, ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Saudara, ragi berbicara dua hal, ajaran yang menyesatkan dan kemunafikan. Ajaran sesat dan kemunafikan adalah salah satu penghalang terbesar untuk seorang menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ya, kalau kita ngelihat tadi benang merah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yakub Esra, saudara. Ada keuangan, ada kekuasaan, ada seksualitas, itu semuanya saya cover, saudara. Ini benang merah, saudara, semuanya. Ya. Ajaran yang menyesatkan seperti ragi yang menyebar sangat cepat. Dan orang-orang bodoh akan mudah sekali dibawa oleh ajaran sesat ini. Saudara, Anda dan saya perlu baca. Bacanya cuman, tadi saya merasa dikuatkan dengan ketemu dengan Pak Ardian pagi hari ini. Baca keempat Injil berulang-ulang. Perkataan Yesus, more than enough for us to do this life. To do things in this life. Saudara. Benar-benar, saudara. Ya. Sekarang banyak sekali ajaran sesat, saudara. Ya. Seorang pendeta yang lagi viral, saudara, pendeta cukup besar, menjadikan robot trading dan firman yang dikutip, saudara, pergi jadikan semua bangsa muridku, dia ganti, saudara. Pergi jadikan semua bangsa sultanku. Aduh, saya ngelihat itu muak sekali, saudara. Makanya kalau semuanya itu sudah ditarik kepada ranah komersial, uang, rusak sebuah kekristenan ini, saudara. Rusak. Satu lagi yang saya sering kali bicara tentang ayat yang ditarik keluar konteksnya jadi ayat tia, keluar dari konteksnya, saudara. Dangerous luar biasa. Apalagi kalau si pembicaranya itu punya tujuan komersial.
Contoh adalah perumpamaan penabur. Sangat jelas. 3 Injil mengatakan tentang perumpamaan penabur adalah firman yang ditaburkan. Ada 4 jenis hati, saudara. Di tepi jalan, di tanah berbatu, semak belukar, dan tanah yang subur. Dan di tanah yang subur, Tuhan sendiri yang ngomong loh. Yang mendengar firman kebenaran ini, firman kerajaan surga, dan memahaminya, akan bertumbuh 30, 60 kali, 100 kali. Ini berbicara masalah spiritual maturity, saudara. Kedewasaan secara rohani, bukan physical blessing. Ini bukan kamu sumbang 1 juta, kamu akan dapat 30, 60 juta, 100 juta. Saya katakan rentenir aja lebih baik dari orang-orang yang ngomong kayak gini, saudara. Kita ngomong aja rentenir 100% udah ngomong, oh rentenir loh. Ini luar biasa, 3.000%, saudara, kalau 30 kali itu. Itu kalau firman ditarik keluar daripada konteksnya. Dan apalagi, saudara, saya benar-benar sambil biasanya di akhir kebaktian, angkat amplopmu. Biasanya begitu nih. Diberkatilah engkau 30 kali, 60 kali, 100 kali. Ini wrong application. Aplikasi yang salah, saudara. Anda dan saya wajib untuk punya hati yang generous. Tapi jangan memelintir ayat, mengutip ayat yang salah untuk tujuan komersil. Itu my point, saudara. Anda dan saya harus generous. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan berboleh kemurahan. Tapi ajaran di perjanjian baru bukan perpuluhan, saudara. Seluruh hidup kita. Dan dikatakan apa? Kalau ngasih, sukacita dan sukarela. That's all. Sukacita dan sukarela. Jangan nakut-nakuti dengan ayat. Kalau kamu nggak kasih 10%, ada belalang-belalang pelahap yang akan makan. Aduh, pernah saya dengar langsung, saudara. Dari seseorang yang kayak gitu, saudara. Pendeta yang begitu. Aduh, totally wrong. Ini bahaya sekali, saudara. Mau dibawa kemana ke Kristen kalau kayak gini? Oke, keempat, Pak. Pak Dharma, kita masih ada 2 poin lagi. Oke, ini buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Katakan pada kiri kanan Anda, yuk, Anda adalah roti yang tidak beragi, murni dan hiduplah benar. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Ini kemunafikan ya. Matius 23 ayat 3 katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, inilah kemunafikan, saudara. Ya, makanya berat sekali kalau jadi pengajar ataupun pengkhotbah. Setelah turun dari mimbar, ini yang dilihat orang. Lu lakukan enggak? Kita terus berdoa, saudara ya. Yang sering kali jadi pembicara, lebih banyak berdoa. Yakobus 3 ayat 1 katakan, hukuman kepada guru-guru itu lebih berat. Oke, berikutnya, ya 2 poin lagi. Nah, purge dipakai dalam 5 area. Yang keempat adalah ketidakmuliaan. Ya, kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya, King James itu mengatakan, if a man therefore purge himself, ya, dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Sebelumnya di ayat 20 itu dikatakan, di dalam rumah Allah itu ada perabot yang terdiri daripada emas dan perak, tapi ada yang terdiri daripada kayu dan tanah. Nah, yang satu dipakai untuk tugas-tugas mulia, yaitu emas dan perak, yang satu dipakai untuk tugas-tugas yang tidak mulia. Dan saya mendoakan untuk kita semua, biarlah kita dipakai untuk sebagai perabot untuk tugas mulia. Ya, jangan dishonor, tetapi untuk honor
activities. Saudara, apa saja mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, cek list daripada semua kegiatan kita, ya. Sikap, perkataan, kelakuan yang tidak memuliakan Tuhan, cek baik-baik. Perkataan gue kasar enggak ya? Perkataan gue discourage enggak ya? Perkataan gue dorong orang enggak untuk maju ya? Lalu dalam bisnis kita, apakah kita menipu teman bisnis, bertindak curang, buka cek tapi kosong, enggak ada dananya, berbohong dalam berdagang, membayar upah tidak sesuai standar, dan lain-lain, saudara. Cek dari bangun pagi sampai tidur lagi. Tindakan-tindakan tidak mulia adalah penghalang untuk seorang untuk finishing well dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, ini ada satu buku yang ratusan tahun, judulnya adalah WWJD, saudara. Yaitu, What Would Jesus Do? Kalau Anda dan saya menghadapi situasi yang sangat sulit, tanya, Tuhan, kalau Engkau hadapin kasus ini, Tuhan mau lakukan apa? Itu luar biasa sekali ini. Contoh seperti menghadapi perempuan Yohanes 4 ya. Sumur Samaria ya, perempuan Samaria. Itu yang mencari kebahagiaan dari kawin cerai sampai 5 kali, saudara ya. Yang suami yang sekarang itu bukan suami dia. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, dia katakan, intinya lah dalam bahasa lain, kamu nggak akan bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara seperti itu. Kamu hanya akan bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kamu bertemu dengan aku. Akulah sumber air yang sesungguhnya, source of the living water. Kalau kamu bertemu dengan aku, jiwamu terpuaskan, maka mata air yang di dalam diri kamu akan meluap sampai kepada kehidupan kekal. He knows exactly. Yesus tuh tahu. Ketika dia diperhadapkan dengan perempuan yang berzina, ketangkap berzina, saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia nggak menghakimi, saudara. Kita belajar dari dia. Tulis aja. Yang tidak berdosa, hendaklah dia melempar pertama kali. Gak ada orang pun yang lempar. Makanya, what would Jesus do? Ini juga kita mesti belajar, saudara. Dalam setiap kesulitan apapun, we should ask, God, if you do this, what would you do? Oke, yang berikutnya, kelima, yang terakhir, hati nurani. Purge dipakai itu untuk hati nurani. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Hati nurani kita. Purge our conscience, ya, hati nurani. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ada Ibrani 9 ayat 14. Setiap orang pasti punya hati nurani, walaupun orang gak percaya, saudara. Apalagi orang-orang percaya. Kita harus terus dimurnikan hati nurani kita. Hati nurani yang telah diterangi kebenaran akan memunculkan motif-motif yang murni tanpa bayangan pertukaran. Saudara, no trade with God. Jangan berdagang dengan Tuhan. Seringkali banyak yang berdagang. Tuhan, kalau Engkau berkati aku akan lakukan ini. Itu berdagang, saudara. Kalau aku sukses, kalau aku dapat return, misalnya di saham gitu. Kalau aku cuan, gue akan persembahkan. Itu dagang, saudara. Saya ulang nih, garis bawahi, saudara. Kekristenan beda dengan agama-agama duniawi. Agama-agama duniawi itu modusnya itu manusia, Tuhan, manusia. Ingat, manusianya dua ya. Apapun yang dilakukan selalu dia akan berkata, gua dapat apa ya dari Tuhan? This is trade. Ini berdagang. Tapi kekristenan itu no trade with God. Dikatakan kekristenan itu adalah Wahyu 1 ayat 8. Dia Alfa dan Omega. Artinya apa, saudara? Tuhan, manusia, Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Untuk Tuhan. Itu namanya hidup penyembahan. Bukan trading dengan Tuhan. Jadi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat
Saudara, kalau kita menolong, memberi sesuatu, makanya Tuhan tuh sangat disenangkan dengan pemberian kepada orang-orang yang lemah, yang gak bisa balas. Kalau you kasih kepada pejabat, pasti you akan dapat kontrak. Tapi kalau orang lemah, pasti dia hanya mendoakan Anda. Diberkatilah. Saudara, saya kadang-kadang kalau jalan pagi, situasi seperti kayak gini, saya selalu bawa uang pakai gini, saudara. Pakai uang kayak ginian ya. Saya sambil jalan pagi, saya ngelihat, saudara, kalau saya digerakkan nih orang-orang yang penyabit rumput, pemulung sampah, tukang satpam dan lain-lain. Kalau saya digerakkan, saudara, betul-betul saya langsung kasih. Benar-benar, saudara. Kemarin di Pontianak ada orang narik tempat sampah. Waduh, gerobak sampah. Kayaknya ini sekali. Langsung istri saya, Ded, cepat lari tuh, kasih. Wah, benar-benar semua. Benar, saudara. Mungkin perlu nanti dikotbahkan itu, ya. The 7 blessing, ya, for those who has compassion for the poor. Itu Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4. Next slide, Pak Dharma, ini udah terakhir. Ini yang berbuah akan dibersihkannya. Purge, prune, at katario. Dari 5 hal ini. Dosa, pemberontakan, ragi lama, hal-hal yang tidak mulia, dan hati nurani. Contoh-contoh di perjanjian lama yang finishing well, Abraham, Daniel, Joshua. Yosua 23 ayat 6 sampai 8 Anda lihat bagaimana Yosua itu finishing well. Tadi Daniel saya sudah singgung, saudara. Dikatakan kamu harus dengan kuat mendengarkan dan melakukan seluruh ketetapan yang Musa berikan. Jangan melenceng ke kanan dan kiri. Bertautlah kepada Tuhan. Cleave on the Lord. Be united with God always. Tokoh-tokoh yang finishing well seperti Abraham, kuncinya cuma satu. The whole counsel of the word. Seluruh perintah-perintah daripada Tuhan, ya, itu dilakukan dengan setia. Dia nempel. Ya, di perjanjian baru yang finishing well, Paulus, Petrus, dan ada satu pasangan. Ini yang nggak dilupakan, yang tidak boleh dilupakan. Ada Priscilla dan Aquila. Ini untuk musinya ini ya teman-teman, ini adalah prototype, model bagi kita yang hidup di marketplace. Sepasang suami istri yang bukan saja lihai dalam hal di bisnis, tetapi dia adalah piawai dalam hal-hal rohani. Saudara, saya belajar kenapa Pak Priscilla dan Aquila bisa begitu hebat, karena dia punya mentor yang luar biasa, yaitu Paulus. Kalau Anda lihat di perjanjian lama, saudara, raja-raja Yehuda, saudara, ada satu contoh yang Anda boleh lihat di 2 Raja-Raja 11 dan 12. Itu berbicara mengenai Raja Yoas yang diangkat jadi raja 7 tahun, dan dia dikatakan, firman Tuhan dikatakan, selama ada Imam Yoyada yang mengajarkan, Yoas setia dalam segala rumah Tuhan. Ada orang-orang yang membawa kita semua stay on God's course, tetap di dalam jalurnya Tuhan. Anda bergaulah erat dengan orang seperti ini, dan Anda dan saya harus perlu mentor, saudara. Mentor, teladan. Saya punya mentor namanya Dr. Brian J. Bailey yang usianya 83 tahun meninggal. Saudara, sampai dengan minggu terakhir, dia masih duduk di wheelchair dan memberikan khotbah. Dan setelah itu Tuhan memanggil dia. Luar biasa sekali. Stay on God course, tetap dalam jalan Tuhan. Caranya gimana? Ayat terakhir, penutup. United with Christ, menyatu dengan Kristus, abide, remain in Him, and He in us. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Orang yang finishing well adalah orang yang menyerupai seperti dia. Nah, ini saya ingin katakan seperti Demos mengatakan di dalam Ultimate Dimension, jikalau kita menyatu dengan dia, maka kebenarannya akan menjadi kebenaran kita. Belas kasihannya menjadi belas kasihan kita.
kasih-Nya akan menjadi kasih kita. Kekudusannya akan menjadi kekudusan kita. Dan seluruh buah yang baik dari Yesus akan menjadi buah-buah kehidupan kita. Buah akan mencerminkan pohonnya. Di pohon apa Anda dan saya mau menempel dan menyatu? Pilihannya ada pada Anda dan saya. Dunia atau Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Bro, lagu yang tadi. Ku tahu hidupku berlelah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku jam hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, oh segenap hidupku, segenap hidup, oh segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada satupun firman-Mu kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.